Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Solih Solihah. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dengan Miss Dwi. Kita di sini mau membahas soal-soal yang sudah Miss Dwi kasih. Ada 10 ya. There are 10 questions yang kita ambil dari materi unit 5 to 8. Nah, itu materi yang sudah kalian pelajari selama semester 2 ini yang dimulai dari bulan Januari sampai bulan Mei. Okay, are you ready for studying today? Now, before we start to study, let's pray first. Hands on pray and bend my hands. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita simak soal nomor 1. Oke, look at the picture number 1. Di situ ada orang yang sedang berjalan ya. Pertanyaannya adalah what are you doing? Artinya, apa yang sedang kamu lakukan? Kalau yang ditanya kamu, maka dijawabnya adalah saya. Saya dalam bahasa Inggris adalah I. Nah, ada kata doing yang artinya kalian harus membuat kalimat dalam bentuk ing. Take a walk, nah itu adalah berjalan. Jadi, I'm taking a walk. Saya sedang berjalan. Oke, number 2, what's he doing? Apa yang sedang dia lakukan? Nah, ini ada mencuci mobil. Mencuci itu wash the car. Itu mencuci mobil. Jadi, he's washing the car. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Di sini untuk soal nomor 3 dan 4 itu gambarnya sama. Kita simak gambar anak laki-laki tersebut memakai topi, memakai t-shirt, dan memakai shorts, dan memakai sneakers. Nah, pertanyaannya adalah, are you wearing shorts? Apakah kamu sedang memakai shorts, celana pendek? Nah, gambarnya itu ada celana pendeknya ya. Jadi, karena yang ditanyain you, walaupun ini gambarnya he, kita tetap menggunakan yang dalam pertanyaan. Kalau yang ditanya kamu, maka jawabnya I, saya ya. Jadi yes, I am. Oke. Lalu pertanyaan kedua, number 4, what are you wearing? Apa yang sedang kamu pakai? Nah, di sini kalian harus menyebutkan 2 benda saja. Yang pertama, misalkan Miss Dwi akan menjawab I'm wearing a cap. Nah, kalau untuk cap dan t-shirt itu harus ada kata e. Soalnya 1 bendanya. Tapi kalau sneakers dan shorts tanpa e. Nah, contohnya Miss Dwi hanya akan menyebutkan I'm wearing a cap and sneakers. Contohnya, kalian boleh berbeda. Misalkan a cap and a t-shirt atau sneakers and shorts. Nah, terserah ya. Pokoknya 2 benda aja. Sekarang untuk soal nomor 5, itu kalian simak gambarnya. Ada he's swimming and she's flying a kite. Ya, untuk yang he itu laki-laki, she itu perempuan. Question yang pertama adalah is he swimming? Apakah dia sedang berenang? Nah, gambarnya benar ya. Jadi yes, he is. Nah, untuk pertanyaan di bawahnya itu tentang she. Ada kata a kite. Untuk kite itu kata kerjanya adalah fly. Karena ada kata is, kita jadikan fly-nya ke dalam bentuk ing. Is she flying a kite? Nah, jadi jawabannya flying ya. Apakah dia sedang menerbangkan layangan? Nah, ini jawabannya harusnya yes. Oke, Miss Dwi salah. Kakak silakan dicoret ganti yes. Yes, she is. Nah, untuk yang di bawahnya, she titik-titik flying a kite. Untuk melengkapinya adalah menggunakan kata is. Kenapa? She is flying a kite. Artinya dia sedang menerbangkan layangan. Oke? Oke, kita mau bahas soal sama, nomor 5, tapi ini ada sedikit berbeda ya. Kalian boleh tulis di buku tulis. Nah, di sini pertanyaannya yang pertama masih sama. Is he swimming? Sesuai dengan gambarnya ya, yang laki-laki adalah berenang, jadi jawabannya yes, he is. Nah, pertanyaan yang berbeda adalah ini yang di bagian perempuan.
Is she titik-titik a boat? Nah, di sini ada kata a boat. Boat itu pasangannya adalah sail, kata kerjanya. Karena gambarnya adalah flying a kite, maka kita jawab no, she isn't. Nah, untuk yang a boat tadi kita masukkan is she sailing a boat? Nah, di bawahnya adalah she. Nah, untuk di bawahnya itu pertanyaannya she bla 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 a boat. Nah, apakah dia sedang berlayar di atas perahu? Jawabannya kan tidak. Jadi kalimat di bawahnya ini kita akan menerjemahkan dia perempuan sedang tidak berlayar di atas perahu. Jadi bentuk negatifnya adalah she isn't sailing a boat. Nah, itu harus perhatikan ya, membuat kalimat negatif dan positifnya. Kalau yang tadi itu she is flying a kite, itu bentuk positifnya. Kalau yang tidak sedang, she isn't sailing a boat. Kita lanjut nomor 6 ya. Kita simak soalnya. Are they drinking lemonade? Apakah mereka sedang minum lemon? Gambarnya jus tidak sesuai dan di situ juga ada simbol cross. Pokoknya kalau ada simbol cross itu pasti jawabannya no. Oke, no, they aren't. Nah, karena yang ditanya they, jadi kita pakai they lagi. Jangan lupa komanya ya. Dan huruf N-nya itu besar. Question number 7. You and your friend are in the supermarket. Nah, kamu dan temanmu ada di supermarket. Are you singing? Apakah kalian sedang bernyanyi? Nah, aktivitas yang ada di supermarket. Apakah bernyanyi? Tidak. Jadi kita jawab, no, we aren't. Oke, itu salah ya, harusnya no, we aren't. Oke, we're, kita sedang apa? Kalau di supermarket adalah we're buying snacks. Nah, itu aktivitas yang ada di supermarket. Kakak harus hafalkan party preparation activities. Nah, itu ada di unit ke-7 kalau nggak salah. Sekarang number 8. What are you doing? Nah, ingat ya, you itu tidak hanya berarti kamu. Kita simak gambarnya ada 2 orang, berarti artinya kalian. Jika di sini yang dimaksud adalah lebih dari 1, apakah kalian? Maka gunakan subjek we. Jadi jawabannya adalah we're baking a cake. Nah, aktivitas yang ada di gambar adalah bake a cake. Lalu karena ada 2 orang, jadi kita gunakan subjek we. Dan pertanyaan doing itu harus diingkan. Jadi we're baking a cake. Oke, silakan ditulis jawabannya. Mari kita lanjut pertanyaan nomor 9 dan 10. Ini tentang unit 8, tentang penggunaan can dan can't. Yang can itu artinya bisa, kalau can't itu dari kata cannot artinya tidak bisa. Nah, write a sentence using can and can't from the words below. Untuk simbol cross tentunya tidak bisa, jadi ada kata play the drums. Artinya I can't play the drums. Nah, ini yang bentuk cannot-nya ya. Kalau yang checklist tentu yang bentuk bisanya. Ada kata paint, melukis. Jadi I can paint. Oke, silakan ditulis. Nomor 10 itu bentuk pertanyaan. Nah, ini bentuk pertanyaan penggunakan can. Jadi can you play the guitar? Bisakah kamu bermain gitar? Di situ ada kata no. No, I can't. Nah, kalau ada kata rope, harus diingat rope itu ada kata jump sebelum kata rope. Jadi, can you jump rope? Apakah kamu bisa lompat tali? Nah, jangan lupa jamnya. Kalau hanya can you rope, itu artinya berbeda. Apakah kamu bisa tali? Jadi, harus ada kata jump. Can you jump rope? Nah, itu ada kata yes. Jadi, jawabannya yes, I can. Nah, untuk unit 8 ini, kalian harus tahu ya pasangan kata kerjanya jump rope, climb trees. Nah, itu harus diingat-ingat nih vocabularies-nya. Pokoknya kalian yang harus hafalkan banyak vocabularies dari unit 5 sampai unit 8 untuk mempermudah kalian dalam pengisian nanti. Semoga dimudahkan ya. Terima kasih untuk hari ini.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.